mau ahli soundman kayak yang bagian mutar-mutar itu kan Kak, kayak soundman horek. Bukankah itu dilihat dulu nih, saksi ini pernah netral atau pernah bermasalah? Atau memang yang penting dia pada bidangnya gitu Kak, nggak dicari Iya. tahu dulu? Sebenarnya seharusnya hukum acara yang benar adalah mendatangkan ahli yang sesuai dengan keahliannya. Namun jangan yang pernah ada konflik of interest terhadap terdakwa yang pada akhirnya tidak netral ketika memberikan keterangan keahliannya, dan terjadi kita diperlihatkan seperti itu kan, akhirnya nggak netral karena ada konflik of interest tersebut gitu. Oh gitu-gitu ya. Berarti tapi itu Kak masih tetap sah kemarin Kak kesaksian dari ahli bahasa ahli ITE apa ahli bahasa ya kemarin itu? Bahasa. Bahasa. Dan kesaksian dari ahli bahasa itu masih sah di kasus ini karena Jadi ternyata dia pernah memfitnah terdakwa. Itu ya, masih bisa diterima. jadi gini kan, pasal 184 KUHP yang isinya adalah alat bukti. Nah, alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan ahli ini masuk ke dalam alat bukti. Nah, alat bukti ini nanti akan diuraikan oleh penasihat hukum di pledoi. Nah, cara menguraikannya adalah kejanggalan-kejanggalan terhadap konflik of interest ini. Kalau bisa juga dilampirkan foto-fotonya dia ketika dia menghujat dan sebagainya, sehingga kesaksiannya sebagai ahli tidak bisa digunakan atau nilai pembuktiannya 0 begitu. Harus dituangkan dalam pledoi. Oh, jadi nanti itu akan dituangkan bahwa kesaksian dari saksi ahli bahasa ini tidak diterima gitu ya Kak ya? Nol nilai Nilai karena nol. karena pembuktian di dalam KUHP kan clear ya, bahwa ahli ini harus sesuai dengan keahliannya, namun juga harus dibarengi dengan adanya barang bukti fisik sebagai petunjuk. Kalau itu tidak ada, keterangan ahli juga 0. Walaupun dia nggak punya konflik of interest, namun ternyata ahlinya tidak pernah memegang bukti bukti fisiknya daripada benda yang dikatakan adanya percakapan tersebut, otomatis juga nggak bisa lah, nggak bisa. Itu ada 2 cara. Capek kali aku bercakap dari tadi rupanya. Udah pandai kali otakku itu tadi keluar cakapku. Lupa aku. Apa tadi ya? Aku bilang itu ya. Nah, coba. Karena bingung juga kan Kak. Dia pajang muka Niki Kak. Walaupun itu beberapa tahun yang lalu Kak. Itu kayak mana Kak? Kak Saya lupa buka mute. sama kan. Jadi itu dia memang pajangnya beberapa tahun yang lalu. Dia kan memang ahli bahasa. Ada foto Niki yang begitu besar, ada foto dia dengan caption. Itu Kak. Wah, tapi itu memang beberapa tahun yang lalu. Iya, maka dari itu nanti dituangkan di dalam pledoi. Berita-berita tersebut 1-2 lembar di print out, masukkan juga ke dalam pledoi bahwa ahli ini ternyata pernah punya kepentingan konflik of interest terhadap terdakwa, dan nilai pembuktiannya akhirnya memihak kepada jaksa penuntut umum. Kan sebetulnya itu tidak boleh, sama lah dengan politik kan, kalau ada konflik of interest akhirnya itu mengganggu daripada nilai pembuktian itu tersebut di pengadilan. Di bawah saya baca, walaupun ini gerakan-gerakan kita begini-begini, kalau jaksa dan hakim sudah dikondisikan bagaimana? Justru karena kita menduganya ada pengkondisian dengan adanya gerakan ini, kan berarti rakyat menonton gitu kan, bukan hanya rakyat di komal-komal kan netizen, tapi rakyat di ruang fisik
bisa. Ini kan kita namanya ruang media. Di ruang fisik juga bergerak kan jadi seimbang. Minimal kita mendapatkan atensi dari Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, dapat atensi dari Presiden Republik Indonesia. Kalau kita gerakannya begini-begini aja, siapa yang mau melirik? Kasihan Bang Fahmi soalnya. Beliau sudah sibuk dengan membuat dokumen-dokumen kan, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan di sidang, kemudian merangkumnya untuk mempersiapkan pledoi. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya saya juga sebagai pengacara juga, saya tergerak. Bahkan saya mungkin akan mengajak beberapa pengacara juga untuk hadir di persidangan Kamis depan ini biar rame gitu, Mambel. Oh, tapi ini catat ya, ini adalah aksi damai. Aksi damai. Ya, tidak ada niatan untuk melakukan keributan, tidak ada niatan untuk AIWO. Jadi jangan ada nanti orang-orang yang mempelintir. Ya, yang penting saya sudah saya akan menjadi koordinator lapangannya. Diupayakan itu hanyalah bentuk solidaritas dari rakyat Indonesia terhadap hukum yang mandul. Ya, ini bukan lagi tajam ke bawah tumpul ke atas, tapi dua-duanya sudah tajam ya. Artis ini salah satu orang yang tajam ya di atas. Kenapa penangguhan penahanan tidak bisa diterima? Padahal kita semua orang juga bisa menjaminkan dia. Masa artis mau kabur kemana sih? Lagi pula ada anaknya 3 di rumah, mau kabur kemana sih? Nanti isi daripada surat pernyataan penangguhan penahanan seperti itu. Dari kita semua. Tapi untuk share daripada draftnya nanti sebelum di print out, saya juga pilih-pilih orang, nggak sembarangan gitu, Mambel. Emang Mamun blank. Ini, ayo. Mon Blank. Ini diam aja dia. Gimana mak drama halu dengan ini? Tapi ini kalau kakak pilih berarti nggak boleh diposting gitu. Bentar. Tadi gue telepon lagi. Nih ya, mak, gue mau klarifikasi dikit ya. Baru juga gue naik ke rumah lu udah heboh. Aduh, katanya gue ngomongin orang, katanya segala macem. Gue ditelepon ya kan. Emang gue tadi ada nyebutin nama Elsa? Ada gue nyebutin nama, mak? Nggak ada. Kagak ada ya. Bisa-bisanya lo diadu domba, dibilangnya gue ngomongin si A, si B, ngomongin Elsa, disuruh gue diserang. Maksud gue gini loh ya, gue pasti sama lu ya, orang-orang di bawah kalian itu ya, jangan pernah menganggap bahwa apapun ya yang kalian mau itu kita harus mengikuti ya. Sekarang gue kasih tahu sama kalian ya, untuk permasalahan Miss Gossip, tidak ada hal istimewa dari permohonan maaf Miss Gossip. Jangan lu pikir Miss Gossip itu minta maaf itu hal yang wow, yang istimewa begitu. Tidak ada yang istimewa buat gue dari permohonan maaf Miss Gossip. Karena apa? Permohonan maaf Miss Gossip itu sudah memang harus wajar yang dia lakukan untuk meminta maaf. Itu udah hal wajar, bukan hal yang istimewa buat gue. Jangan lu pikir dia minta maaf terus itu hal yang luar biasa gitu buat gua. Nggak ada luar biasa buat gue sedikit pun. Itu memang sudah wajar yang dia harus lakukan. Ya. Jadi kalau kalian ya mengatakan bahwa gua seperti inilah, kok lu nggak ada merasa kasihan? Ini bukan tentang kasihan atau tidak kasihan. Tapi dari awal apakah dia pernah berpikir apa yang dia lakukan itu akan menyakiti banyak orang? Ya, biarpun gue bukan dari pihak keluarga dari Niki, tapi karena gue pendukung, ya gue merasa sakit hati. Ya, mak naikin Elsa tuh mak. Ya, jadi gue merasa sakit hati. Karena apa? Karena masalahnya yang dibawa adalah ibunda yang sudah meninggal dan dikatakan hal yang tidak pantas. Jadi kalau kalian bertanya sama aku, ya, permohonan maaf nih Miss Gossip yang di Komal itu bukan hal yang luar biasa. Biasa aja menurut gua, karena memang itu sudah secara fair yang harus dia lakukan. Ya, jadi buat kalian itu jangan berpikir bahwa oh kalau misalkan gue gitu tidak memaafkan, terus kalian merasa gue jahat, ya terserah.
Tapi menurut gua, harusnya kalian sebagai pendukung Nikita, harusnya kalian tuh lebih cerdas. Kalau kalian tidak diiming-imingin sesuatu, gak usah bawa nama-nama Tuhan. Gak usah ngomong bawa-bawa hal-hal lu, oh tidak memaafkan berarti itu lu gak suci, gak ini. Gak usah bawa-bawa seperti itu. Karena menurut gua, ya, apa yang dilakukan Miss Gossip itu sudah fatal. Dan memang sudah harus terproses oleh hukum. Kalau dia masuk penjerong, itu sudah wajar. Seperti kasus Sahrul. Ya, yang membawa ibarat kata anak yang belum lahir. Kalau sekarang dia di penjerong, itu wajar. Karena memang sudah harus dikasih pelajaran. Jadi makanya dalam berucap itu kalian itu harus benar-benar berpikir berulang kali. Jangan pernah membawa keluarga, ya. Jangan pernah membawa sesuatu yang sudah meninggal, apapun anak yang belum lahir. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Kalau kalian mau ribut sama orang, bawa personalnya. Jangan sangkut-sangkutan ibundanya, anaknya, atau keluarganya. Jangan seperti itu. Jadi kalian itu cerdas sedikit gitu loh. Jadi kalau sekarang lu sebagai pendukung Nikita Mirzani yang sekarang justru malah lu seolah-olah mengadu domba, ya, gue patut pertanyakan sejauh apa lu mendukung Nikita Mirzani. Kalau itu terjadi sama kamu, bahwa ibumu yang meninggal dikatakan gay, tolong gerger, gimana perasaanmu? Itu tidak akan pernah bisa dihapus oleh permohonan maaf sekalipun. Ya, gue tidak pernah ngomong selantam ini, tapi gue kasih tahu sama kalian, hal itu tidak bisa dihapuskan dengan permohonan maaf sekalipun. Gue tekankan sekali lagi, ya. Jadi gue bilang di sini semua temen, ya, semua temen buat gue. Tapi di saat lu, ya, di saat gue bersuara seperti ini, kasih gue apa ya? Ini hak gue untuk menyuarakan ini dan hak gue dalam pemikiran gue. Boleh ditiru, boleh diikutin, boleh tidak, itu hak kalian. Gue tidak pernah memaksa. Ini hanya sudut pandang gue. Di sini gue bukan hanya untuk musuhin orang A, musuhin orang B, musuhin orang C, ya. Gue gak peduli, bukan lebih ke arah itu, tapi gue kefokusnya adalah sudah harus dapat ganjarannya. Ini bukan tentang permohonan maaf ya, karena tidak akan merubah apapun. Mau dia permohonan maaf sekali, 1000 kali, ribuan kali, tidak akan pernah merubah apapun, ya. Jadi kalau lu sebagai pendukung Nikita, harusnya lu bisa cerdas. Gue bukan ngatain lu gak cerdas ya. Ya. Jadi jangan sok kedean, sok jadi bijaksana, sok jadi penengah. Gue paling nggak suka. Ya, kalau berbeda pendapat itu wajar. Tapi kalau lu udah tahu bahwa ini membawa orang yang sudah meninggal, apalagi seorang ibu, dan apalagi lu ibu juga, harusnya lu lebih paham. Ya, itu aja sih menurut gua gitu. Jadi jangan kemana-mana ya. Ya, jangan kemana-mana. Kalau lu tidak suka dengan statement gua, langsung ke guanya. Gak usah ngadu domba, gak usah ngefitnah. Lu tanya ke guanya, ya lu panggil guanya, lu DM guanya. Lu mau di rumah mana, gua samperin. Gua datengin. Ya. Lu itu mau nyari apa sih? Memberikan kesempatan seperti orang kayak Miss Gossip itu lo nyari apa sih? Gue mau tahu lo mau nyari apa? Hah? Biar kelihatan lu ini itu jadi Miss perdamaian gitu. Ya udah, lu mau gue coba nggak? Lu gue kata-katain ibu lu, maaf nih, gerger, mau? Ibu lu yang udah meninggal kok katain gerger tuh, yang sok-sokan kemarin sok jadi penengah-penengah, seolah-olah lu pengen semua orang memaafkan Miss Gossip sampai lu mengatakan kita semua harus menerima. Lu siapa? Hah? Lu siapa nyuruh-nyuruh orang untuk kita memaafkan? Makanya kenapa gue kemarin emosi ya. Lu kalau mau maafin lu aja, gak usah ngajak-ngajak orang, gak usah bawa-bawa orang. Lu siapa? Ya, lu mau gue katain orang tua lu gerger yang udah meninggal? Itu. Ya. Lu
Lu marahin siapa drama halu? Gua marahin orang yang kemarin ya dengan sosokan ya memberikan kesempatan untuk Miss Gossip ya, yang memaksa untuk memaafkan. Gue nggak terlalu kenal orangnya siapa. Ya, sampai ada yang seleb juga nge-DM gue, itu siapa sih, Mak? Si ibu-ibu kemarin tuh. Nggak tahu namanya siapa sih. Yang Meira tuh siapa sih? Gue nggak ngerti. Gue juga nggak terlalu kenal. Gue nggak terlalu kenal juga. Ya, gue nggak terlalu kenal. Dia Jadi siapa? udah. Ya, jadi jangan kalian goreng-goreng lagi ya. Awas lu. Gue ngomong gini dikira ngomongin si A, ngomongin si D, ngomongin si C, ya. Piringnya mau ditata sekarang sih. Apa? Boleh. Jadi jangan pernah kalian memaksa, apalagi kalian kubuni kita. Bullshit. Gue kasih tahu. Bullshit, ngomong kosong. Berarti lu bukan tim Nikita, berarti lu bukan pendukung Nikita. Patut dipertanyakan lu itu siapa. Ya, karena semua yang ngedukung Nikita itu satu pemikiran ya. Dari seleb-seleb yang ngecat gua, yang gua nggak bisa spill, mereka satu pemikiran semua sama gua. Tidak ada yang ngebleot sama sekali. Ya. Oke, jangan digoreng-goreng lagi ya. Jadi kalau kalian mau maafin Miss Gossip, maafin sono. Tapi kalau gue secara pribadi tidak akan pernah sampai kapanpun. Kalau gue, ya, thank you.